Selamat pagi semuanya. Kali ini kita lanjut topik kita di bab baru mengenai peluang ya. Nanti di sini ada 5 subtopik yang akan kita bahas. Oke, tapi untuk kali ini kita hanya membahas mengenai ruang sampel. Kita lihat pengertian dari ruang sampel ya. Ruang sampel itu adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Yaitu ruang sampel, sedangkan titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Untuk contoh bisa kamu lihat ya, contoh yang pertama pada pelemparan sebuah dadu. Kita tahu dadu itu bersisi 6, maka yang mungkin muncul sudah pasti mata dadu 1 sampai mata dadu 6 ya. Jadi ruang sampelnya apa? Ruang sampel itu biasa disimbolkan dengan huruf S besar, yaitu himpunan yang anggotanya mata dadu 1 sampai mata dadu 6. Itu ruang sampel. Kalau titik sampel, sesuai definisinya tadi adalah setiap anggota dari ruang sampel. Berarti mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, sampai mata dadu 6. Itulah titik sampel. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Untuk pelemparan sebuah uang logam ya. Kita tahu uang logam hanya bersisi 2. Biasanya itu bersisi angka dan bersisi gambar. Jadi kalau pelemparan sebuah uang logam, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang anggotanya itu angka dengan gambar. Ya. Sedangkan titik sampelnya adalah bisa muncul angka dan bisa muncul gambar. Oke, itu untuk ruang sampel kejadiannya tunggal. Untuk kejadiannya majemuk, berikut penjelasannya. Menentukan ruang sampel kejadian majemuk. Kamu harus tahu dulu apa itu kejadian majemuk ya. Contoh-contohnya adalah pelemparan 2 dadu atau lebih, ya bisa 3 dadu dilempar. Pelemparan 2 uang logam atau lebih, ya bisa 3 uang logam, 4 uang logam. Atau pelemparan 1 dadu dengan 1 logam dilempar bersamaan. Bisa juga 1 dadunya, 2 uang logamnya dilempar bersamaan. Nah, kita disuruh menentukan ruang sampelnya. Jadi cara untuk menentukan ruang sampel dari kejadian majemuk biasanya menggunakan diagram pohon ya dan menggunakan tabel ya. Oke, kita lihat untuk yang kejadian majemuk pertama ya pada pengetosan uang logam. Oke. Pada pengetosan 2 uang logam, maka kemungkinan kejadian yang muncul adalah bisa kita lihat ya dengan diagram pohon. Pada uang logam pertama bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Oke. Kalau pada uang logam pertama muncul angka, maka kombinasinya pada uang logam kedua bisa angka dengan angka, ya, bisa angka dengan gambar. Oke. Sekarang kalau pada uang logam pertama yang gambar yang muncul, maka kombinasinya pada uang logam kedua itu bisa gambar dengan angka, bisa gambar dengan gambar ya. Bisa gambar angka, bisa gambar-gambar. Jadi inilah semua kejadian yang mungkin muncul pada pelemparan 2 buah uang logam. Ya, ada 4, yaitu bisa angka-angka, angka gambar, gambar angka dengan gambar-gambar. Oke, gambar angka dengan angka gambar ini berbeda ya. Angka gambar artinya di logam pertama angka, di logam kedua gambar. Sedangkan gambar angka, di logam pertama dia gambar, logam kedua dia angka. Oke, itu menggunakan diagram pohon. Sekarang menggunakan tabel. Ya. Oke.
Dengan menggunakan tabel berarti ada baris, ada kolom. Jadi di sini Bapak buat contohnya, kolom itu adalah logam pertama, sedangkan baris itu adalah logam kedua. Boleh nggak diganti? Boleh ya. Di logam pertama itu kamu buat jadi baris, logam kedua itu jadi kolom, boleh. Oke, jadi kejadian-kejadian muncul pada pelemparan dua uang logam dengan menggunakan tabel adalah dengan memasangkan ya anggota di baris dengan kolom. Berarti angka dengan angka ini hasilnya, angka dengan gambar ini hasilnya. Gambar kita pasangkan dengan angka ini hasilnya, gambar dengan gambar kita pasangkan ini hasilnya. Ya, jadi hasil dengan diagram pohon dengan hasil menggunakan tabel itu sama ya, yaitu kejadian yang mungkin muncul pada pelemparan dua uang logam itu ada 4, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Oke, itu untuk dua uang logam. Untuk tiga uang logam bagaimana? Kita lihat penjelasan berikutnya. Ya, sekarang kita mau menentukan ruang sampel dari kejadian pengetosan tiga uang logam. Caranya bersama dengan pengetosan dua uang logam tadi, ya. Kalau pengetosan dua uang logam, dia hanya satu cabangnya, ya. Kalau pengetosan dua uang logam, nanti hasil dari pengetosan dua uang logam ditambahi, ini hasil pengetosan dua uang logam, ditambahi cabang satu lagi itu untuk kemungkinan muncul di uang logam yang ketiga, ya. Oke, jadi kita tinggal menambahi cabang pada uang logam ketiga. Oke, di sini bisa kamu lihat ya, kalau uang logam pertama angka, uang logam kedua angka, kemungkinannya bisa di uang logam tiga berpasangan dengan angka, bisa berpasangan dengan gambar, ya. Oke, itu kalau angka-angka di logam pertama dan yang kedua. Kalau angka di logam pertama, gambar di logam kedua, berarti bisa pasangannya itu angka di logam ketiga, yaitu jadi angka gambar angka, bisa gambar di uang logam ketiga. Jadi kombinasinya adalah angka gambar-gambar. Oke, begitu juga dengan kalau gambar di uang logam pertama, ya, berarti di uang logam kedua bisa gambar dengan angka atau gambar dengan gambar. Kalau gambar angka di logam pertama dan di logam kedua, maka kombinasinya di logam ketiga bisa gambar angka-angka, gambar angka gambar, ya. Dan kalau di logam pertama gambar, logam kedua gambar, berarti kombinasinya di uang logam ketiga itu gambar-gambar angka dan gambar-gambar gambar. Jadi inilah semua kejadian yang mungkin muncul pada pelemparan tiga uang logam secara bersamaan. Jadi banyak anggota dari ruang sampelnya adalah 8, ya, yaitu bisa kamu lihat di layar. Oke, itu untuk pelemparan tiga uang logam secara bersamaan. Selanjutnya untuk pelemparan dua buah dadu. Oke, kali ini kita akan menentukan ya ruang sampel dari pengetosan dua buah dadu. Kali ini kita menggunakan teknik tabel ya. Jadi di sini nanti ada baris, ada kolom. Tinggal kita pasangkan ya setiap anggota di baris dengan kolom. Di kolom pertama ya kita isikan kejadian-kejadian yang mungkin muncul ya atau titik-titik sampel dari kejadian pertama. Kebetulan di sini adalah dadu ya, jadi angka 1 sampai angka 6 ya. Terus di baris kita isikan kejadian yang mungkin muncul pada kejadian kedua ya. Kebetulan juga dadu, jadi ada titik sampel 1 sampai titik sampel 6. Jadi kita di sini akan memasangkan ya
setiap titik sampel di dadu pertama dengan titik sampel di dadu kedua. Jadi hasilnya ini ada, kita lihat di tabel ya. Di sini 1 dengan 1 kita pasangkan, ini hasilnya ya 1,1. Jadi membacanya pada dadu pertama muncul angka 1, pada dadu kedua juga angka 1. Di sini 1, 2 ya. 1 kita pasangkan dengan 2, maka 1,2 hasilnya. 1 kita pasangkan dengan 3, ini hasilnya. Ya, begitu seterusnya. 2 dengan 1 kita pasangkan, ini hasilnya. 2 dengan 2 kita pasangkan, ini hasilnya. Oke. Yang perlu kamu lihat di sini ya, yang perlu kamu ketahui adalah 1,2 dengan 2,1 itu berbeda ya. 1,2 artinya pada dadu pertama yang muncul 1, mata dadu 1, pada dadu kedua yang muncul adalah mata 2 ya. Sedangkan 2,1 itu adalah pada dadu pertama yang muncul adalah mata dadu 2 dan pada dadu pertama yang muncul adalah mata dadu 1. Jadi berbeda ya. Jadi keseluruhannya ada berapa? Ruang sampel di pelemparan 2 buah dadu ada 36 ya. Yaitu 6 dikali 6 sama dengan 36. Ini bisa kamu lihat ya hasilnya di tabel yang sudah Bapak isikan. Oke, itu untuk pelemparan 2 buah dadu. Selanjutnya akan kita pelajari kejadian majemuk yang lainnya. Oke, kali ini kita akan menentukan ya ruang sampel hasil pengetosan 1 buah dadu dan 1 buah logam. Kita tahu tadi 1 buah dadu titik sampelnya ada 6 ya, 1 buah logam titik sampelnya ada 2. Jadi bagaimana kalau kedua-duanya dilempar atau ditos secara bersamaan? Untuk menentukannya kita gunakan yang pertama dengan diagram pohon ya. Kalau di uang logam kita tahu bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Di dadu bisa muncul mata dadu 1, 2 sampai mata dadu 6 ya. Oke, sekarang kita tinggal kita pasangkan ya. Kalau angka yang muncul di uang logam, berarti kemungkinan pasangannya bisa angka dengan mata dadu 1, angka dengan mata dadu 2, angka dengan mata dadu 3, sampai angka dengan mata dadu 6. Jadi ada 6 kemungkinan kalau angka yang muncul di uang logam. Kalau gambar yang muncul di uang logam, sama juga ya. Kalau gambar yang muncul di uang logam, maka pasangannya bisa gambar dengan mata dadu 1, gambar dengan mata dadu 2, sampai gambar dengan mata dadu 6. Jadi pasangan gambar dengan dadu ya, dengan mata dadu itu juga ada 6. Jadi total seluruhnya ruang sampel dari pengetosan 1 dadu dan 1 uang logam itu ada 12 buah ya. Itu dengan menggunakan diagram pohon. Dengan menggunakan tabel sama juga hasilnya nanti 12. Di kolom kita buat titik sampel dari kejadian pertama yaitu pelemparan koin ya, yaitu gambar angka. Di baris kita isikan ya titik sampel dari kejadian kedua yaitu pelemparan 1 dadu ya, yaitu muncul mata dadu 1 sampai mata dadu 6. Sekarang tinggal kita pasangkan ya. Jadi hasilnya adalah G1, artinya adalah pada koin muncul gambar, pada dadu mata dadu 1. G dengan 2 ini hasilnya ya. G dengan 3 ini hasilnya, seterusnya. G sampai dengan 6. Begitu juga dengan angka. Angka dengan 1 ini hasilnya. Angka dengan 2 ini hasilnya. Begitu seterusnya sampai angka 6. Jadi totalnya juga sama ya dengan menggunakan diagram pohon tadi. Banyak ruang sampelnya ada sebanyak 12 ya. Jadi dari contoh ini kita bisa ambil kesimpulan ya. Jadi kalau 1 buah dadu tadi yang titik sampelnya ini ada 6 ya, 1 dadu ya, 1 dadu tadi titik sampelnya ini ada 6.
Kalau satu logam, titik sampelnya 2. Jadi kalau dua-duanya ditos bersamaan, maka banyak ruang sampelnya berapa? Tinggal kita kalikan ya. Jadi sama dengan 12 ya. Jadi bukan dijumlah melainkan dikali. Itulah kesimpulannya. Ini bisa kamu lihat ya. Dalam percobaan majemuk, jika percobaan pertama memiliki M titik sampel, kejadian kedua memiliki N titik sampel ya. M pertama, yang kedua N. Kalau dua-duanya dilempar bersamaan, maka banyak titik sampelnya adalah M dikali N. Oke, itu untuk menentukan ruang sampel dari kejadian majemuk. Selanjutnya akan kita pelajari adalah menentukan ruang sampel dari satu set kartu bridge. Oke, sekarang kita akan menentukan ruang sampel dari satu set kartu bridge. Ya, dalam satu set kartu bridge terdapat 52 kartu ya. Ini semua bisa kamu lihat 52 kartunya ya. Di sini terbagi atas beberapa kategori ya. Yang pertama dari kategori warna. Jadi di sini ada dua warna. Ada warna hitam dan ada warna merah ya. Jadi kalau kita hitung ini hitamnya ada 26, merahnya juga ada 26. Oke. Yang kedua, kalau kita melihat dari jenis kartu ya. Jenis kartunya ini ada dua jenis, ada yang berbentuk angka dan gambar. Kalau bentuk angka itu dimulai dari 2, 3 sampai 10, sedangkan gambar itu dimulai dari Jack, Queen, King, dan As. Ya. Jadi ada 9 angka dan 4 gambar. Oke, sekarang dari kategori karakter ya, atau ya karakter itu ada 4. Bisa kamu lihat, ada ini karakternya daun ya, atau keriting, ada karakter sekop atau wajik, ada karakter hati, dan ada karakter diamond ya. Jadi kalau ditanya karakter keriting ada berapa banyak kartu, berarti totalnya ada 13 kartu yang keriting ya. Ini semua ini keriting ada 13. Ada berapa banyak yang sekop, ada 13 juga. Yang hati ada 13 juga. Yang diamond ada 13 juga. Ya. Oke, jadi kalau Bapak rangkum semuanya itu, nah ini ada tabelnya. Ya, kalau dia sekop ya, yang ada 13 yaitu gambarnya itu ada 4 ya, King, Queen, Jack ya, dan As. Angkanya ada 2, 3, 4 sampai 10. Begitu juga untuk daun ya. Untuk daun, untuk diamond ya, dan untuk hati. Ya, nanti bisa kamu catat ini. Oke, sekarang kita lihat contoh